Info penting bagi pemilik kartu KIS BPJS Kesehatan, siap-siap di tahun 2023 nanti bisa mendapatkan 4 bantuan, baik itu secara tunai ataupun non-tunai dari pemerintah. Jadi, jangan sampai KIS kalian dinonaktifkan. Bantuan apakah itu? So, simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dengan total Rp500.000, silakan kalian simak syarat dan ketentuannya di YouTube channel Input Media. Linknya akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menginformasikan bantuan yang bisa teman-teman dapatkan di tahun 2023 nanti, di mana pemerintah masih terus memberikan bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat yang namanya terdaftar di DTKS. Salah satunya yaitu bantuan BPJS KIS gratis dari pemerintah, di mana bagi pemilik atau pemegang kartu BPJS KIS PBI ini bisa mendapatkan 4 bantuan di tahun 2023 nanti. Seperti yang kita ketahui, untuk BPJS KIS ini dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Yang pertama yaitu BPJS KIS yang berbayar, dan yang kedua yaitu KIS BPJS yang iurannya dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan fokus dulu ke dalam KIS yang gratis teman-teman, karena bahwasannya untuk bisa mendapat KIS gratis ini kita harus terdaftar dulu di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk cara mengecek DTKS ini nanti akan aku jelaskan di akhir video ini apakah nama kalian terdaftar di DTKS atau tidak. Nah, di tahun 2023 nanti untuk teman-teman yang memiliki kartu BPJS KIS atau biasa disebut dengan PBI gratis, ini bisa mendapatkan 4 bantuan dari pemerintah, baik secara tunai ataupun non-tunai. Bantuan pertama yaitu bantuan PKH. Di tahun 2022 ini, PKH ini memiliki target penerimanya sebanyak sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia teman-teman. Dan di tahun 2023 nanti masih tetap dilanjutkan dengan kurang lebih kuota yang sama. Dan untuk mendapatkan bantuan PKH ini, lagi-lagi teman-teman ini harus terdaftar namanya di DTKS. Oleh sebab itu di tahun depan penerima BPJS ini kan terdaftar di DTKS, maka akan berpeluang besar juga menerima bantuan PKH. Karena setiap bulannya akan ada evaluasi kelayakan dari pemerintah daerah, apakah penerima PKH itu masih layak atau tidak, dan kalau sudah tidak layak lagi maka akan digantikan oleh masyarakat atau orang yang namanya terdaftar di DTKS tersebut. Sehingga jika sudah tidak layak lagi maka akan diganti dengan keluarga lain yang namanya ini sudah terdaftar di DTKS. Karena banyak banget ya di masyarakat Indonesia ini yang namanya terdaftar di DTKS. Nah, yang terjadi kuncinya itu DTKS teman-teman, dan nanti aku informasikan juga di video selanjutnya untuk cara mendaftar DTKS agar nama kalian itu masuk ke daftar DTKS sehingga mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian bantuan kedua yang bisa teman-teman dapatkan di tahun 2023 nanti bagi pemilik BPJS KIS ini yaitu bantuan BPNT yang cairnya itu secara tunai ataupun non-tunai, biasanya itu melalui kantor pos teman-teman. Nah, untuk BPNT ini biasanya kita menerima sekitar 300.000 per bulan. BPNT ini biasa disebut dengan bantuan pangan non-tunai yang merupakan bantuan program pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu kesejahteraan kehidupannya, terutama dalam bentuk bahan makanan pokok teman-teman. Dan untuk bantuan BPNT ini yang bisa kita terima sekitar 200-an ribu teman-teman, dan untuk bantuan itu nantinya
dilakukan untuk membeli bahan pokok ya teman-teman. Kemudian bantuan yang ketiga yang bisa teman-teman dapatkan dari pemegang kartu KIS BPJS Kesehatan ini adalah bantuan PIP, biasa disebut dengan program Indonesia Pintar. Nah, untuk teman-teman yang namanya ini terdaftar di DTKS dan punya kartu PBI BPJS Kesehatan ini, teman-teman sebagai siswa atau siswi bisa mendapatkan bantuan PIP di tahun 2023 nanti. Nah, bantuan PIP ini sendiri nominalnya berbeda-beda teman-teman setiap jenjangnya. Jika SD akan mendapatkan bantuan sebesar 450.000, SMP akan mendapatkan bantuan sebesar 700.000, dan untuk SMA mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah. Jadi, buat keluarga yang punya anak SD, SMP, ataupun SMA, silahkan cek namanya ini terdaftar di DTKS atau tidak dan terdaftar sebagai penerima bantuan PIP atau tidak di tahun 2023 nanti. Jika teman-teman bingung bagaimana cara mengecek terdaftar sebagai penerima bantuan PIP ini atau tidak, silahkan kalian komen di kolom komentar, nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya untuk tutorialnya. Kemudian bantuan keempat yang bisa teman-teman dapatkan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat atau PBI KIS di tahun 2023 nanti adalah bansos atensi permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas teman-teman. Jadi jangan sampai kartu BPJS KIS atau PBI kalian ini dinonaktifkan karena tidak pernah teman-teman gunakan. Jadi teman-teman harus menggunakan kartu PBI atau KIS tersebut baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi nggak harus menunggu sakit teman-teman baru menggunakannya. Kalian juga bisa menggunakan kartu KIS atau PBI BPJS Kesehatan itu di puskes untuk mengecek kesehatan kalian seperti melakukan tensi, cek darah, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi nggak harus menunggu sakit agar kartu kalian itu tidak dinonaktifkan, karena kalau dinonaktifkan ini sulit banget teman-teman untuk mengaktifkan kembali. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.